bukan hukum perindustrian tuh, bukan hukum industri. Hukum industri itu enak, gampang, tapi industri hukum. Dan orang bisa punya 1000 akal untuk melakukan itu. Tanah, ini yang sekarang mafia tanah. Gila saudara, itu yang dikritik oleh Anwar Abbas bahwa ada ketimpangan kepemilikan tanah. Itu ya betul, tetapi itu yang legal yang disebut itu. Artinya negara memberi secara resmi cuma tidak adil. Saudara sekalian, ada pembelekan kasus. Ini perdata menang, sudah kasasi menang, tiba-tiba dilaporkan. Ini menangnya karena nyuap hakim katanya. Tidak bisa dieksekusi karena katanya ada laporan polisi coba. Padahal ini sudah menang kasasi. Diadili lagi pidananya, menang lagi. Sesudah menang, ini perdata menang, ini menang. Dilaporkan lagi, katanya dulu ada akta palsu. Tidak bisa dieksekusi lagi. Selalu takut, malu, tertekan, disandra oleh bodyguard. Karena apa? Dia sudah keluar, takut kan nyewa orang. Bayar terus, diperas terus. Kalau enggak, saya bongkar kamu. Nah, hidupnya enggak ada gunanya akhirnya. Kekuasaan, Babi Aldo bilang tadi kita bersatu menyuarakannya, begitu jadi ke Alvin. Jadi apa yang dikatakan ke Pak Haji tadi, ya itu fakta yang ada sekarang gitu. Kita kalau kita sebut nih si A gitu ya, besok itu anjing-anjingnya itu lapor semua itu. Nah, datang pula si anjing-anjing ini ya tangkapinya kita gitu loh. Nah, jadi gini, itulah yang terjadi di Republik ini. Oleh sebab itu dari FKMTI satu aja, khusus penyelesaian konflik pertanahan kita dibuat namanya ad hoc. Dasarnya apa? Adalah Perpu. Kenapa Perpu? Karena dalam keadaan genting. Nah, itu urut-urutannya. Di sana ada 2 solusi nanti. Satu, menyelesaikan kasus perampasan tanah dengan adu data tanpa melibatkan 3 lembaga. Saya ulangi lagi, tanpa melibatkan BPN, polisian, dan pengadilan. Dan itu sudah saya sampaikan ya Pak, ke Pak Mahfud ya. Nah, melibatkan seluruh perguruan tinggi Indonesia dan adik-adik mahasiswa kita meneliti alas dasar hak kepemilikan tanah seluruh Indonesia supaya seluruh rakyat Indonesia tahu bagaimana struktur tanah. Itu ya, adu data. Nanti hasilnya itu sebagai sosial kontrol untuk penegakan hukum. Karena penegak hukum ini tidak dikontrol ya suka-sukanya, ini jadi tersangka. Oke. Nanti fungsinya sebagai kontrol, seluruh rakyat Indonesia melihat bagaimana kerja aparat, tapi sebelumnya polisinya direkonstruksi ulang. Jadi undang-undang penyelidikan itu wajib disahkan DPR yang sekarang tertunda dari tahun 2010 ya. Ya, itu sudah tertunda 12 tahun. Ini harus disahkan. Ya, itu yang kedua. Yang kedua, di tadi ada yang namanya pencegahan. Nah, pencegahan itu ada 2. Satu, yang pertama ya adalah melakukan pengukuran tanah secara mandiri oleh seluruh rakyat Indonesia menggunakan aplikasi. Jadi kalau kita serahkan kepada BPN, cilaka 12 kita. Kenapa? Juru ukur bisa ditumpangi sama si mafia tanah. Banyak di FKMTI peta bidang tanah itu berubah. Contohnya itu di Teluk Naga yang diceritakan Pak Sutrisno tadi, itu ada di Gatra 900 hektar hanya untuk 3 nama. Mengerikan nggak tuh? Sekarang pertanyaannya, apakah pelakunya ditangkap? Enggak sampai sekarang. Baik dari sipil mau masyarakat maupun dari BPN, tidak ada satupun ditangkap. Begitu hebatnya yang dikatakan tadi, Naga tadi. Nah, itu rakyat Indonesia melakukan pengukuran serentak by aplikasi. Nanti dengan tetangga ya. Terus yang kedua, merekonstruksi ulang semua peraturan pemerintah, peraturan menteri terkait pendaftaran tanah. Kenapa? Karena itu sudah melanggar Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60. Sehingga nanti ad hoc ini merekonstruksi ulang. Itu bagian daripada pencegahan. Itu yang dari kita FKMTI. Hal ini sudah kami lakukan dari 2018. Kepada Pak Presiden, kami sudah seminarkan bersihkan mafia tanah dari sana. Itu bulan Juni 2018.
Jadi sebenarnya masalah pertanahan ini sudah lama kita gaungkan karena kasus masalah Baradae ini muncul. Nah, inilah titik awal kita untuk bersuara. Jadi saya sepakat nanti kita kasih Pak siapa tadi pengacaranya, Pak Simanjuntak, kita penghargaan yang luar biasa sebagai pengungkap kemunafikan oknum aparat penegak hukum. Demikian, terima kasih. Terima kasih, kita kasih tepuk tangan Pak Budi. Terima kasih, solusinya konkret sekali ya. Terakhir sebelum ke Pak Alvin, silakan Pak Haji. Oke, terima kasih. Apa ya? Sebenarnya yang harus dirapikan ini secara keseluruhan, bukan case by case ya. Kalau ini kan kita kayaknya case by case ya. Kalau case by case ini ya kan kasino ya kan berantas, cuk, langsung diberantas. Tahu benar tuh polisi, lihai benar dalam sehari sudah tahu tuh berapa ratus titik. Nah, saya ceritakan pengalaman saya sebagai pengusaha. 30 tahun yang lalu, 35 tahun yang lalu saya pernah buka yang namanya judi Mickey Mouse. Ya. Siapapun juga penjudi ya kan, bandar judi ya kan, mau melakukan yang pelanggaran hukum harus lapor dulu. Nggak ada yang nggak lapor dulu. Ya kan, ini saya pelaku. Teman-teman saya mau nyelundup dari luar negeri ya kan ya, dibayar dengan biaya cukai, dengan pol kepolisian dan sebagainya, itu lapor dulu. Ya kan, nanti pelabuhan ini merah ya kan ya, pindah kita Priok lagi merah, pindah ke Merak. Nanti merah di sana pindah ke Semarang gitu. Jadi sudah terstruktur. Jadi kita jangan bicarakan case by case, nanti 2 tahun lagi timbul lagi, jadi setahun lagi timbul lagi ya kan. Harus kita benar-benar terus ya kan. Kalau bicaranya masalah undang-undang ya, kalau orang yang nggak bermoral ya sama aja gitu. Ini aja nih saya bilang nih, ini kan HAM, orangnya ada berkuar-kuar terus. Ya dulu ketemu Kejaksaan Agung ancam malah 1 minggu nggak ada. Jadi gimana ini ya kan? Apa kita akan lakukan seperti ini juga? Seperti yang Bapak bilang Pak Aldo ya kan, harus diperbesar, libatkan makin banyak orang yang mempunyai moral. Nah, nggak peduli dari doain gereja ya kan, dari siapapun juga yang mencintai NKRI, mari kita bersatu. Kan begitu ya kan. Jangan kita tabal sulam gitu ya kan. Karena sekarang kayak KM 50, besok KM 50 lagi. Aduh, capek gitu. Ya kan, KM 51 nanti. Ya kan, kira-kira begitu. Hanya ini aja pencitraan, hanya ini aja, tapi tetap gembong mafianya dipegang oleh dia. Ya kan, walaupun investasi bodong, walaupun narkoba, walaupun perjudian, satu tuh di atasnya. Lauta kalau orang bilang. Godfather-nya. Kan begitu ya kan. Jadi itu dulu deh ya kan. Nah, untuk hal itu mari diadakan tindak lanjut ya kan. Saya siap sponsorin, mau di hotel besar, mau berapa ratus orang, berapa ribu orang, kita jalan biasa, nggak ada masalah gitu ya. Konkret, yang penting konkret. Kalau nggak buang-buang waktu nih, jam segini kita nggak makan, jam segini kita kan kira-kira itu. Sebentar lagi Pak Haji. Serius, ya kan? Dia jangan buang-buang waktu gitu, talking on it dan nggak jelas. Makanya saya nggak pernah mau ikut-ikut seminar lah. Aduh, di Indonesia ini kita udah juara, bikin proposal, bikin seminar, gitu. Ya kan, tapi actionnya nggak ada. Ya kan? Saya ngomong loh, ya kan, dengan Gus Ipul, ya kan, Sekjen NU, ya kan. Kita nih, saya kebetulan di NU sebagai benar. Kita di NU itu punya ruangan, ya. Ya kan, ruangan yang namanya tanda tangan akte PKS ya, perjanjian kerjasama ya kan, MOU, tapi udah gitu selesai ya kan, segudang ya kan. Itu bukan di situ aja, di semua ormas yang actionnya nggak ada, follow upnya nggak ada, actionnya nggak ada. Ngapain tuh pencitraan aja, buang-buang waktu. Nah, itu harus dirubah gitu. Dan ngomong jangan salah, kita ini kalau bikin proposal juara, mungkin juara dunia. Iya kan? Bagus kertas filmnya, segala macam dekorasinya, punya pakai konsultan khusus. Gitu. Nah, ini harus kita robah gitu, ya kan. Jangan kita hanya ini, nggak apa-apa lah, kita pakai bungkus kacang ya kan. Tapi bisa kayak mereka ya kan. Bisa menjarakan orang. Ya kan? Itu aja ya pesan saya. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan Pak Haji. Baiklah.
terakhir itu tadi kita sudah mendengarkan bagaimana saran dan juga solusi yang disampaikan oleh masing-masing narasumber, luar biasa sekali. Dan sebagai penutup kami persilakan Pak Alvin sekaligus juga sekalian menutup ya talk show Indonesia Bersatu kita pada hari ini. Silakan. Jadi solusi pertama itu tentu undang-undangnya harus dibentuk, diperbaiki ya. Jadi undang-undang kita ini banyak loophole-nya yang menyebabkan aparat penegak hukum itu bisa bermain dan tidak dipenalti. Maksudnya itu kayak contoh kepolisian, nggak ada sanksinya. Jadi misalnya dia bilang nangkep harus kasih pemberitahuan, mulai penyidikan harus kasih SPDP ke jaksa. Nah kalau dia nggak kasih dalam 7 hari, terus apa sanksinya buat mereka? Kagak ada. Di situ nggak ada sanksi yang mengatur. Sehingga apa? Sehingga dia pikir nggak ada sanksi, bodoh amat saya langgar ya. Jadi ini nomor 1 kalau menurut saya itu harus ditambah itu, memberikan sanksi yang berat baik pidana maupun perdata maupun administratif kepada aparat penegak hukum yang melanggar aturan hukum dalam proses penegakan hukum. Jadi kalau dia melanggar ya kan pidana, kalau perlu lebih berat. Jadi kalau pemalsuan ke orang biasa 6 tahun, ke aparat penegak hukum 12 tahun gitu loh. Ya biar jerah dia, ya kan. Kalau enggak nanti ya dia rekayasa sekali, dia rekayasa 2 kali 3 kali. Itu satu yang menurut saya harus kita iniin. Kedua, kalau kita bicara sisi moral, ya kan, perbaikan moral itu penerimaan polisi, penerimaan aparat penegak hukum itu harus melalui proses ya kontrol mental dan psikologi yang benar-benar tuh tajam kalau menurut saya ya. Jadi harus secara analisis banget, jangan bisa sembarangan. Nggak bisa oh bapaknya jenderal udah langsung masuk, nggak bisa itu ya. Jadi 2 penyeleksian yang lebih ketat, menilai berdasarkan moral dan mental di situ. Kalau dalam sisi mafia tanah, menurut saya ini secara sistem ada satu yang memang harus diadopsi, yaitu adanya asuransi sertifikat, asuransi title. Di negara-negara berkembang itu seperti Amerika itu ada yang namanya title insurance, di mana asuransi itu mengcover tentang keabsahan, sehingga setiap orang yang jual beli tanah atau jual beli rumah atau jual beli gedung properti itu dia harus membayar premium sepersekian% dari nilai aset yang dia beli. Ya misalnya 1% gitu. Jadi kalau harga dia beli rumah harga 1 miliar ya, ada asuransi sertifikat misalnya 1% dia bayar 10 juta buat asuransi. Kayak mobil aja gitu, misalnya kan ada asuransi liability. Nah gunanya untuk apa? Kalau nanti ada sengketa, ya kan, nanti ada sengketa, si A udah beli, dia bilang ini bukan punya si A nih, ada si C yang gugat di situ, sehingga si A ini ternyata digugat kalah di pengadilan. Nanti perusahaan asuransi lah yang akan membayarkan itu kerugian. Ya, jadi karena perusahaan-perusahaan luar negeri itu dia udah tahu. Kadang sering terjadi administrasi error. Jadi misalnya orang ketika jual ternyata dia ngakunya belum nikah padahal udah nikah. Sedangkan istrinya punya hak nggak dikasih tahu. Nah kesalahan kayak begitu kan bisa mempengaruhi gugatan. Nah hal seperti itulah yang nanti akan di-cover oleh asuransi. Ya, jadi ini sebenarnya sebuah instrumen yang bisa membantu nih untuk nge-gap terhadap kesalahan seperti ini. Jadi kalau ada mafia-mafia yang dirugikan nanti itu adalah perusahaan asuransi, sehingga nanti yang fight terhadap mafia itu bukan lagi masyarakat kecil, tapi the big insurance company yang dia merasa dikerjain gitu loh ya. Jadi menurut saya ini sesuatu hal yang bagus, istilahnya transfer resiko, risk transfer di situ. Dari saya sih, menurut saya itu sih tambahan untuk solusi yang nanti kita bisa tulis, kita bisa berikan ke pemerintah gitu loh ya. Karena kalau dijalankan saya yakin akan lebih baik negara ini. Baik, terima kasih teman-teman. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi dan terima kasih. Terima kasih untuk seluruh narasumber. Terima kasih Mas Aziz Yanuar, terima kasih Babe Aldo, Haji Sutrisno Lokito, kemudian Mas Alwi Susanto, kemudian Bapak SK Budiarjo, dan juga tentunya terima kasih Pak Alvin yang tadi sudah
mengemukakan bagaimana permasalahan termasuk juga solusi yang kemudian bisa diberikan nanti kepada stakeholders, kepada pemerintah dan juga kepada seluruh pihak-pihak. Mudah-mudahan ini bisa didengarkan sehingga tentunya bisa tercapai segala permasalahan bangsa ini bisa terjawab dan kita semua bisa tentunya melihat bagaimana persoalan-persoalan ini bisa terselesaikan. Dan demikianlah teman LQ dan juga sobat LQ atau LQers, Talk Show Indonesia Bersatu pada hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan saya Gita Mahlika mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.